Perkenalkan, nama saya Efraim Rusuli dengan NIM 1909-1101-022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dialektologi dan sosiolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pra-penelitian sesuai dengan materi yang diberikan oleh dosen terkait. Untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Dalam penelitian, khususnya penelitian bahasa, kita mengenal adanya 3 tahapan, yakni tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap pasca penelitian. Namun, pembahasan kali ini kita hanya fokus pada tahap pra-penelitian saja. Pada tahap ini dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Unsur yang sangat mendasar dalam penelitian adalah data. Data merupakan bahan yang akan dianalisis yang diperoleh dari sumber data. Sebelum sampai pada tahap pengumpulan atau penyediaan data, peneliti atau pengumpul data perlu mempersiapkan diri dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan data itu sendiri. Persiapan itu menyangkut penetapan daerah penelitian, daftar pertanyaan penelitian, dan pemilihan informan. Ketiga unsur tersebut yang menjadi poin utama dan nantinya diuraikan pada pembahasan kali ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk pada poin pertama. Sumber data. Data bisa diperoleh dari sumber yang bersifat lisan atau juga dari sumber yang bersifat tertulis. Kedua sifat data ini akan memberikan gambaran mengenai variasi bahasa. Kemudian poin berikutnya yakni informan. Informan adalah orang yang memberikan data penelitian. Informan akan memberikan informasi kebahasaan yang dicari oleh si peneliti. Tanpa informan, penelitian tidak dapat dilakukan. Jadi informan ini merupakan syarat mutlak dalam penelitian kebahasaan yang bersumber pada bahasa lisan. Adapun syarat-syarat informan adalah sebagai berikut. Syarat pertama, berusia 40-60 tahun. Pada usia ini, informan dianggap telah menguasai isolek setempat dan selak-beluk lingkungannya. Kedua, berpendidikan tidak terlalu tinggi atau maksimum setingkat SMP. Ketiga, berasal dari desa atau daerah penelitian. Keempat, lahir dan dibesarkan serta menikah dengan orang yang berasal dari daerah penelitian. Kelima, memiliki alat ucap yang sempurna dan lengkap. Lalu ada juga syarat lain yang masih menyangkut informan, yakni jumlah informan dan jenis kelamin informan. Jadi itulah untuk syarat dari informan sendiri. Kita masuk pada poin berikutnya, yakni daerah penelitian. Cara penentuan daerah penelitian ayat Haji menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan mengenai daerah penelitian. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan geografis daerah penelitian. Hal ini harus diperhatikan karena akan menentukan penyusunan daftar pertanyaan. Dengan mengenal keadaan geografi daerah penelitian, daftar pertanyaan tentunya akan terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan geografi daerah penelitian. Misalnya, apabila daerah penelitian merupakan daerah pegunungan atau perbukitan, tentulah sebagian daftar pertanyaan terdiri atas konsep yang sesuai dengan keadaan tersebut. Kedua, keadaan kependudukan daerah penelitian. Keadaan kependudukan berkaitan dengan masalah etnik, budaya, agama, dan sosial. Hal ini perlu diperhatikan karena menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan untuk masyarakat Minangkabau tentu berbeda dengan masyarakat Sunda dan masyarakat lainnya. Peneliti harus menghindari memasukkan pertanyaan yang mengandung konsep-konsep kebudayaan masyarakat tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak akan dipahami oleh informan yang berbeda budaya. Akibatnya, bagian lembaran yang diperuntukkan untuk jawaban tersebut akan kosong.
Ketiga, tinjauan sejarah daerah penelitian. Tinjauan sejarah yang terjadi di daerah penelitian perlu diperhatikan untuk melihat sejarah isolek yang diteliti. Pemunculan suatu kata erat kaitannya dengan sejarah pada waktu kata tersebut muncul. Peneliti dapat mengecek bahasa apa saja yang ikut mempengaruhi isolek daerah penelitian. Keempat, keadaan kebahasaan daerah penelitian. Hal ini perlu diperhatikan untuk melihat kekhususan bahasa setempat. Dengan memperhatikan hal ini, peneliti akan memperoleh gambaran tentang kekhususan atau kekhasan isolek yang diteliti. Kelima, kajian sebelumnya yang pernah dilakukan di daerah penelitian. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama. Itu ditulis oleh Ayat Rohadi tahun 1985 halaman 65. Kemudian ada pula lokasi tanya jawab. Lokasi menunjukkan tempat dilangsungkannya proses tanya jawab antara peneliti dengan informan. Tanya jawab dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, kantor desa, kelurahan, dan balai adat pun bisa dilakukan proses wawancara. Karena lokasi tidak termasuk penghambat dalam penelitian dialektologi. Suasana penelitianlah yang justru sangat menentukan kelancaran pengumpulan data. Kemudian masuk pada poin berikutnya, yakni daftar pertanyaan. Dalam penelitian dialektologi, daftar pertanyaan merupakan instrumen yang sangat penting. Oleh karena itu, daftar pertanyaan harus disiapkan sebelum diajukan kepada informan. Adapun syarat daftar pertanyaan, Ayat Rohadi merangkum persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan daftar pertanyaan. Ada 3 syarat, itu adalah sebagai berikut. Syarat pertama, daftar pertanyaan harus memberikan kemungkinan untuk dapat menampilkan ciri-ciri istimewa daerah. Waktu penyusunan daftar pertanyaan haruslah dipikirkan agar pertanyaan akan memunculkan kekhasan isolek setempat. Kekhasan itu dapat terlihat pada unsur fonologis, morfologis, sintaksis, dan leksikal. Kemudian syarat kedua yaitu daftar pertanyaan harus mengandung hal-hal yang berkenaan dengan sifat dan keadaan budaya daerah penelitian. Pertanyaan yang diajukan hendaknya memberikan gambaran atau setidak-tidaknya gambaran awal mengenai sifat dan kebudayaan daerah penelitian. Dari pertanyaan tersebut, orang akan tahu kebudayaan dari masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Syarat ketiga yaitu daftar pertanyaan harus memberikan kemungkinan untuk dijawab dengan langsung dan spontan. Untuk memperoleh jawaban yang demikian, pertanyaan haruslah jelas. Pertanyaan hendaknya dapat dipahami dengan baik oleh informan. Selain itu, pertanyaan hendaknya tidak menimbulkan kebingungan informan dalam memberi jawaban. Keambiguan makna harus dihindari. Referen dengan pertanyaan pun harus selaras. Pertanyaan seperti piring adalah pertanyaan yang memiliki referen bermacam-macam. Ada piring untuk makan, dan ada pula piring untuk tempat lauk pauk, dan lain-lain juga. Jadi pertanyaannya haruslah jelas. Lalu ada pula cakupan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan hendaknya mencakup pertanyaan-pertanyaan yang bersifat nasional, daerah, dan gabungan keduanya. Kemudian ada juga susunan daftar pertanyaan. Ayat Rohadi menguraikan 2 cara untuk menyusun daftar pertanyaan. Cara pertama adalah menurut abjad. Susunan seperti itu sama dengan pembuatan kamus. Konsep yang masih berhubungan dan berdekatan, daerah referennya dapat muncul pada nomor yang sangat berjauhan. Misal, pertanyaan bibir diletakkan pada bagian awal daftar pertanyaan karena pertanyaan ini dimulai dengan huruf B. Namun, pertanyaan yang masih berkaitan dengan anggota tubuh seperti tumit terletak di bagian akhir daftar pertanyaan karena pertanyaan tersebut diawali dengan huruf T. Kemudian, cara kedua yaitu susunan
Magnawiya. Pada susunan Magnawiya, daftar pertanyaan disusun berdasarkan tautan arti. Urat menyebutkan sebagai medan makna. Sebagai medan makna. Pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan berdasarkan bidang pertanyaan. Misalnya, pertanyaan bibir dan tumit diletakkan berdekatan karena berada dalam kelompok bidang yang sama, yaitu bagian tubuh. Kemudian ada juga bahasa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dapat dibuat dalam bahasa baku yang akan diteliti. Dengan menggunakan cara ini, si informan cepat mengerti terhadap pertanyaan. Proses penelitian tidak banyak menghabiskan waktu. Si informan pun tidak memerlukan proses terjemahan apabila daftar pertanyaan dibuat dalam bahasa yang masih sama. Secara langsung dan spontan, informan akan menjawab pertanyaan. Selain itu, informan tidak merasa rendah diri memberikan data isoleknya, bahkan dapat timbul rasa bangga terhadap isoleknya tersebut. Pertanyaan juga bisa diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa ini dimaksudkan untuk menjauhkan informan dari pengaruh bahasa baku dari isolek yang akan diteliti, meskipun bahasa baku tersebut masih termasuk bahasa yang sama. Kemudian ada juga isi daftar pertanyaan. Instrumen atau daftar pertanyaan penelitian tidak hanya berisi pertanyaan yang akan menjaring data bahasa atau variasi dialektal, tetapi juga di dalamnya dimasukkan pertanyaan-pertanyaan tentang daerah penelitian, tepatnya tempat penelitian atau TP. Pertanyaan itu menyangkut nama, umur, batas administratif, asal-usul penduduk, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan mata pencarian penduduk daerah penelitian. Di samping pertanyaan tentang daerah, ada bagian dari instrumen yang menanyakan data tentang informan. Pertanyaan itu menyangkut nama, umur, jenis kelamin, tempat lahir, asal-usul, pendidikan, mata pencarian, mobilitas, dan bahasa lain yang dikuasai. Terakhir, tempat yang diteliti. Selain daerah pedesaan, daerah perkotaan juga harus dimasukkan pada daerah penelitian, karena kedua daerah tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Dulunya sebagian besar orang kota itu berasal dari desa juga. Oleh karena itu, daerah perkotaan harus dijadikan sampel daerah penelitian. Pelibatan daerah perkotaan juga untuk membuktikan teori gelombang yang dikemukakan oleh Johann Schmidt. Menurut teori ini, bahasa-bahasa dipergunakan secara berantai dalam suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu tempat tertentu. Beranalogi dari keterangan tentang gelombang ini, perubahan bahasa berkembang terlebih dahulu di perkotaan. Kota merupakan pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Perkembangan kehidupan cepat berlangsung di perkotaan ini. Perkembangan tersebut menyebar ke daerah sekitarnya, termasuk ke daerah pedesaan yang ada di sekitar pusat pengaruh tersebut. Bentuk baru bahasa tersebut menjadi bagian dari bahasa masyarakat yang kena pengaruh tersebut. Lama-kelamaan, daerah ini bisa menjadi daerah penyimpan bentuk baruan atau inovasi apabila masyarakat daerah perkotaan tidak menggunakannya lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemilihan tempat penelitian seharusnya memasukkan daerah pedesaan dan perkotaan. Pemahaman kebahasaan berkepentingan dengan dua daerah ini. Jadi sekian untuk pembahasan mengenai pra-penelitian. Semoga membantu kalian agar lebih mudah memahami dan mengetahui apa saja yang berkaitan dengan pra-penelitian. Terima kasih dan sampai jumpa.